Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ayam Sayur. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar kami dengan kelompok yang beranggotakan dengan saya sendiri, Esero Taksiano, dan dua teman saya, Ruth dan Zaki. Tentu saja, di era digital ini, model langganan seperti Netflix, Spotify, hingga cloud storage jadi bagian dari keseharian kita. Tapi saking otomatisnya, pembayaran banyak orang yang tidak sadar kalau pengeluarannya mulai membengkak. Untuk menjawab masalah itu, kami membuat aplikasi manajemen langganan digital berbasis CLI atau terminal menggunakan bahasa Golang. Aplikasi ini membantu mencatat semua langganan, memantau tanggal dan metode pembayaran, serta mengelola status langganan secara efisien. Dengan begitu, pengguna bisa punya kontrol lebih baik atas keuangan pribadi mereka. Oke, langsung saja kami akan mempresentasikan fitur-fitur dari aplikasi kami. Pada subscription, kita harus memilih satu untuk tambah langganan. Dan di sini program akan meminta jumlah layanan akan tambah. Saya akan mencontohkan menambah satu layanan. Yang pertama, Netflix dengan kategori hiburan. Jika kalian ingin menambahkan kategori lainnya atau seperti baca, kalian dapat memilih nomor 9 dan mengetikkan nama kategori baru. Satu, biaya bulanan sebesar 50.000 dan tanggal pembayaran sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kita tidak akan menambahkan tanggal akhir langganan. Dalam metode pembayaran contohnya adalah QRIS dengan frekuensi pembayaran bulanan. Kita tidak akan menambahkan catatan. Kalian bisa menambahkan catatan di sini. Oke. Jika sudah, ini adalah output ketika langganan berhasil ditambahkan. Oke, di sini aku bakal ngedemonstrasiin fitur-fitur utama dari aplikasi kami, yaitu update langganan. Di sini, apabila kita ada salah penginputan pada saat pada fitur pertama itu tambah langganan, misal nih, saya mau di Canva atau di Spotify saya mau ganti ya metodenya mengganti dari M-Banking menjadi cash. Nah, itu kita bisa menggunakan fitur yang kedua, yaitu update langganan. Nah, kita masukin saja langganan yang pengen kita update. Oke, di sini kita bakal update yang Spotify. Oke, nah di bagian ini kita pilih mana yang mau kita update, apakah tanggal, kategori, biaya, metode, frekuensi, terus kayak akhirnya kapan. Siapa tahu kita mau nambahin akhir dari langganan ini, terus catatan atau bahkan ke semuanya. Nah, di sini karena aku pengen ganti metodenya aja, jadi aku hanya ketik metode aja. Oke, nah di sini bakal masukin metode pembayaran baru. Aku bakal masukin cash. Nah, udah. Jadi Spotify yang kita langganan di atas tadi bakal masuk melalui kita bayar melalui cash gitu. Oke, lanjut ke fitur yang berikutnya yaitu hapus langganan. Nah, di hapus langganan ini mungkin kita dari yang ini daftar langganan yang tadi kita bakal menghapus nih. Karena di sini ada catatan kalau perlu saja di bagian Canva, makanya aku pengen hapus yang langganan Canva. Oke, jadi kita tinggal menuju ke fitur yang ketiga, yaitu hapus langganan, terus masukkan nama langganan yang ingin dihapus, yaitu Canva. Nah, jika kamu yakin untuk menghapus langganan Canva, ketik ya Y, dan jika tidak, klik N. Jadi ya, karena aku pengen benar-benar hapus, di Y. Oke, nah Canva berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur-fitur utama aplikasi yang keempat. Nah, itu yaitu lihat semua langganan. Di sini kita pengen lihat nih semua langganan kita itu apa-apa aja tinggalan. Ya, jadi kita tinggal ke fitur yang keempat. Nah, jadi langganan kita itu ada tersisa 5, Netflix, Spotify, G Drive, YouTube Premium, sama Disney. Karena Canva tadi udah kita hapus di fitur yang ketiga gitu. Selanjutnya adalah fitur mencari langganan berdasarkan nama menggunakan binary search. Untuk demonstrasi fitur kelima, kita harus memilih 5 untuk fitur cari langganan, dan kita harus memasukkan nama langganan. Contoh, kita akan memasukkan nama Netflix yang telah kita masukkan tadi. Netflix. Dan seperti ini adalah output dari fitur tersebut. Di fitur ke-6 yaitu fitur cari langganan berdasarkan kategori menggunakan sequential search. Nah, fitur ini termasuk ke dalam fitur analisis data dengan pencarian dan pengurutan. Nah, untuk masuk ke fitur ini kita ketik menu 6, enter, lalu kita masukkan kategori apa sih yang pengen kita cari. Misalnya aku pengen cari kategori hiburan. Maka output akan keluar 2 langganan dengan kategori hiburan, yaitu ada Netflix dan YouTube Premium. Untuk fitur ke-7 adalah
Fitur mengurutkan langganan berdasarkan biaya yang menggunakan selection sort. Mengurutkan daftar langganan berdasarkan biaya bulanan dapat diurutkan secara naik ataupun menurun sesuai pilihan pengguna. Berikut adalah contoh input dan outputnya. Demonstrasi fitur ke-7. Kita pilih yang ke-7 untuk fitur urutkan langganan. Lalu kita masukkan biaya berdasarkan naik atau turun. Ini adalah output dari fitur ke-7. Lalu di fitur ke-8 yaitu fitur urutkan langganan berdasarkan tanggal menggunakan insertion sort. Nah, fitur ini juga termasuk ke fitur analisis data dengan pencarian dan pengurutan. Nah, kita ketik menu 8 di sini untuk masuk ke fitur cari urutan langganan berdasarkan tanggal. Di sini kita bisa pilih kita mau datanya itu diurutkan secara menaik atau menurun. Nah, di sini aku mau datanya itu diurutkan secara menaik. Jadi aku tinggal ketik menaik, maka datanya akan diurutkan secara menaik dari tanggal 1, 3, 4, 7, dan 15. Kalau misalnya datanya mau diurutkan secara menurut, kita tinggal masuk lagi ke menunya, klik 8, lalu kita ketik menurun. Enter, maka datanya akan diurutkan secara menurun, yaitu dari tanggal 15, 7, 4, 3, dan 1. Fitur 9 adalah fitur rekomendasi, total pengeluaran dan rekomendasi. Fitur ini menghitung total perkiraan pengeluaran bulanan dari semua langganan aktif dengan mempertimbangkan frekuensi pembayaran bulanan, tahunan, mingguan untuk mengonversi biaya menjadi ekuivalen bulanan. Memberikan rekomendasi penghematan jika ada lebih dari 3 langganan dengan menyoroti langganan berbiaya tertinggi dengan outputan seperti pada gambar. Berikutlah demonstrasi fitur ke-9. Pertama kita pilih 9 dan langsung output seperti berikut. Karena kita memiliki langganan lebih dari 3, di sini program akan memberikan rekomendasi penghematan untuk mempertimbangkan berhenti berlangganan YouTube dengan biaya 69.000 per bulan. Oke, di fitur yang ke-10 ini kita bakal cari biaya tertinggi. Nah, dari ke semua langganan kita ini, kita bakal cari nih sebenarnya apa sih yang biaya yang paling banyak kita keluarkan tuh di langganan bagian apa gitu. Nah, kita langsung aja ke fitur yang ke-10, yaitu cari biaya tertinggi. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya langganan dengan biaya tertinggi yaitu YouTube Premium dengan harga 69.000 per bulannya gitu. Nah, kita masuk ke fitur ke-11 yaitu fitur pengingat pembayaran nih guys. Nah, fitur pengingat pembayaran itu salah satu fitur rekomendasi yang ada di aplikasi ini. Untuk masuk ke fitur pengingat pembayaran, kita tinggal ketik menu 11, enter, lalu kita bisa ketik, kita tuh pengen lihat langganan apa aja sih yang harus dibayar dalam berapa hari ke depan yang kita pengen. Misalnya aku pengen lihat langganan yang harus aku bayar selama dalam 7 hari ke depan. Nah, jadi di sini datanya akan keluar langganan-langganan yang harus aku bayar dalam 7 hari ke depan, yaitu ada G-Drive, ada Netflix, Disney Plus, dan YouTube Premium. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin fitur-fitur rekomendasi dari aplikasi kita yang ke-12 yaitu total pengeluaran per kategori. Jadi di awal kita udah diminta buat mengkategorikan langganan-langganan kita. Nah, sekarang kita pengen tahu nih per kategori itu berapa sih pengeluaran yang harus kita keluarkan dalam kurun waktu per bulan atau per berapa bulan nanti kita bisa atur gitu. Nah, di sini tuh kita bakal langsung aja ke fitur yang ke-12. Nah, di sini bakal kita ketahui di sini per kategori perkiraan per bulan ya. Jadi di kategori cloud storage kita 15.000, terus video streaming di 65.000, di hiburan 119.000 dan di musik 54.990 gitu. Sekarang lanjut ke fitur terakhir yaitu proyeksi keuangan. Nah, di sini kita bakal memprediksi kira-kira di 1 atau 2 bulan ke depan kita bakal ngeluarin uang seberapa banyak sih gitu. Jadi kita bakal langsung aja ke fitur yang ke-13. Di fitur yang ke-13 yaitu proyeksi ke pengeluaran, kita bakal diminta buat kira-kira kita pengen ngeprediksi berapa bulan ke depan nih gitu. Nah, aku pengen ngeprediksi kira-kira 2 bulan ke depan kita bakal ngeluarin uang seberapa banyak ya. Jadi aku bakal langsung klik 2 aja. Karena aku pengen 2 bulan ini. Oke. Di sini proyeksi pengeluaran untuk 2 bulan aku ke depan yaitu di angka 507.980. Oke, ketika udah selesai semua, kita langsung ke fitur yang terakhir yaitu keluar dari aplikasi. Ya, selesai. Terima kasih telah menggunakan aplikasi.